Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hatiningrum dari PIAU 3 semester 6, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menampilkan proposal saya dengan judul Pengembangan Media Diversity Doll untuk meningkatkan sikap toleransi anak di kelompok B, RA Harun Ar-Rasyid Tembung, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Baiklah, untuk itu yang melatar belakangi masalah karena kurangnya sikap toleransi anak di RA Harun Ar-Rasyid yang dapat dilihat dari kurangnya simpati anak yang lain dan kurangnya etika dan moral terhadap orang yang lebih tua. Sikap toleransi ini sangat penting untuk ditumbuh kembangkan karena diharapkan dengan adanya pengembangan sikap itu anak dapat menghargai orang baik yang lebih muda baik yang lebih tua. Untuk itu, dalam mengembangkan sikap toleransi anak, saya menggunakan media Diversity Doll karena dalam pembelajaran Diversity Doll ini menggunakan metode bercerita serta bermain sambil belajar agar proses pembelajaran dapat menarik dan menghasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Media ini dipilih untuk meningkatkan sikap toleransi anak di RA Harun Ar-Rasyid karena dapat meningkatkan sikap toleransi anak melalui penerapan media yang dilakukan di RA Harun Ar-Rasyid. Sejalan dengan hal tersebut, media Diversity Doll diharapkan dapat membantu guru dalam kegiatan belajar serta membuat anak semakin antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar. Baik, masuk pada perumusan masalah. Adapun rumusannya yaitu 1. Apakah media Diversity Doll layak digunakan untuk anak usia dini? Yang kedua, apakah media Diversity Doll dapat meningkatkan sikap toleransi anak usia dini kelompok B, RA Harun Ar-Rasyid Tembung, Kecamatan Percut Setuan? Dan selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Mengembangkan media Diversity Doll yang layak digunakan untuk anak usia dini di RA Harun Ar-Rasyid Tembung. 2. Mengembangkan media Diversity Doll yang efektif dapat meningkatkan sikap toleransi anak usia dini di RA Harun Ar-Rasyid Tembung. Baik, masuk ke bab 2 yaitu kerangka teoritis. 1. Pengertian anak usia dini. Setiap anak bersifat unik, tidak ada anak yang sama sekalipun kembar siam. Menurut Elizabeth B. Harlow menyebutkan anak usia dini, terutama usia 2-6 tahun, disebut sebagai periode sensitif atau masa peka, yaitu di mana fungsi-fungsi tertentu perlu dirangsang, diarahkan sehingga tidak dapat menghambat perkembangannya. Ada berbagai kajian tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, di antaranya oleh Brickham dan Koppel-Briner serta Kellogg sebagai berikut. A. Anak bersifat unik. B. Anak mengekspresikan perilakunya relatif spontan. C. Anak bersifat aktif dan energik. D. Anak itu egosentris. E. Anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan analisis terhadap banyak hal. F. Anak bersifat eksploratif dan berjiwa petualangan. Dari pengertian yang dipaparkan di atas, anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun. Masa ini disebut sebagai masa Golden Age karena di masa ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Pada hakikatnya, anak adalah makhluk individu yang membangun sendiri pengetahuannya. Itu artinya, guru dan pendidikan usia dini lainnya tidaklah dapat menuangkan air begitu saja ke dalam gelas seolah-olah kosong melompong. Anak lahir dengan membawa sejumlah potensi yang siap untuk ditumbuh kembangkan, asalkan lingkungan menyiapkan situasinya. Kondisi yang dapat merangsang kemunculan ini, potensi yang tersembunyi tersebut berdasarkan tinjauan aspek pedagogis, maka anak usia dini dapat berkembang dengan semaksimal mungkin. 2. Pengertian toleransi. Menurut Suryati Sidharta, sikap toleransi dan cinta damai adalah penanaman kebiasaan bersabar, tenggang rasa, dan menahan emosi serta keinginan. Toleransi diartikan sebagai suatu kualitas sikap, membiarkan adanya pendapat, keyakinan, adat istiadat, dan perilaku orang lain yang berbeda dengan dirinya. Sedangkan menurut Fadilah dan Lifik Mualif Koridah, toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, dan sikap, serta tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Sedangkan menurut Pulit Pujastuti, toleransi adalah pengakuan terhadap orang dan kelompok lain dalam keberanian.
Jadi dapat disimpulkan, toleransi sebagai salah satu pendidikan karakter menjadi bagian yang penting dibiasakan sejak dini. Toleransi bukanlah suatu sikap yang kompleks bila dilihat dari sisi perkembangan anak usia dini. Masa usia dini, anak-anak perlu adanya contoh konkret apa yang dimaksud dengan toleransi. Untuk itu, toleransi harus dapat diaplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman toleransi sejak dini akan menjadi dasar penanaman karakter di masa yang akan datang. Media Diversity Doll adalah macam-macam boneka dari kain flanel yang beraneka ragam bentuk ukuran sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Diversity Doll masuk dalam media bermacam-macam boneka. Menurut Daryanto, boneka adalah benda tiruan dari bentuk manusia atau hewan. Penggunaan media Diversity Doll adalah bersamaan dengan cerita, biasanya yang mengandung nilai moral yang akan disampaikan kepada anak didik. Penggunaan boneka dalam pendidikan telah populer sejak tahun 1940 di Amerika. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya media Diversity Doll adalah media yang terbuat dari kain flanel yang berupa bentuk tiruan dari manusia ataupun hewan, yang aman digunakan untuk anak usia dini. Penelitian yang relevan dengan penelitian pengembangan ini adalah 1. Yayu Mega Purnamasari dan Wuri Wuryandani tahun 2020 yang berjudul Media Pembelajaran Big Book berbasis cerita rakyat untuk meningkatkan karakter toleransi pada anak usia dini, menyatakan bahwa media Big Book berbasis cerita rakyat terbukti lebih efektif untuk meningkatkan karakter toleransi anak dibandingkan dengan menggunakan media buku biasa maupun pembelajaran konvensional. Kedua, Sekti Soraya tahun 2013 yang berjudul Studi Eksperimen Penggunaan Media Diversity Doll dan Media Gambar sebagai Penanaman Sikap Toleransi Anak Usia 4-6 tahun di Raudatul Atfal 02 Mangunsari, Semarang, di mana penggunaan media Diversity Doll terbukti efektif untuk penanaman sikap toleransi anak. Penyampaian ini juga dapat dilakukan dengan bercerita sesuai dengan tema yang terdapat nilai-nilai toleransi. Yang ketiga, Santi Sipa Purwanti Dian Miranda yang berjudul Upaya Guru Menumbuhkan Sikap Toleransi bagi Anak Usia Dini. Tujuan dari penelitian ini adalah perencanaan pembelajaran yang menyangkut sikap toleransi yang termuat dalam RKH dan guru dapat menerapkan sikap toleransi terhadap anak usia dini di TK Town for Kids meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang keempat, Melanie Killen, Adam Rutland, dan Matria De Rock yang berjudul Promoting Equity, Tolerance, and Justice in Childhood yang bermuat orientasi sosial dan moral. Awal anak-anak adalah fondasi penting untuk menantang, menolak, dan mendiskriminasi dan praktik melalui inklusi sosial dalam rekan konteks. Jika dikaitkan dengan penelitian yang saya lakukan, keempatnya menggunakan metode yang berbeda untuk mengembangkan sikap toleransi anak. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan dari setiap penelitian. Penelitian di atas, walaupun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, namun masih memiliki hubungan yang mendukung dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih menekankan pada penggunaan media Diversity Doll dalam mengembangkan sikap toleransi anak. Kerangka fikir. Sikap toleransi anak pada R.A. Harun Ar-Rasyid sangat rendah karena kurangnya kreatif guru untuk memberikan contoh sederhana dalam menerapkan sikap toleransi anak. Kurangnya keaktifan pada pembelajaran dan sifat egosentris anak yang masih sangat tinggi. Penggunaan media dalam penanaman toleransi sangat penting agar anak dapat lebih memahami dan mengerti terhadap sikap toleransi. Agar kita dapat mengetahui pengembangan sikap toleransi anak, kita sebagai guru harus lebih kreatif untuk membuat media. Berikan stimulus perkembangan karakter yang berfokus pada sikap toleransi, di mana anak-anak memahami dan memperoleh sikap toleransi dari meniru lingkungan terdekat mereka, baik itu keluarga maupun sekolah. Di sini kita dapat melihat apakah terdapat pengaruh media Diversity Doll dalam mengembangkan sikap toleransi anak. Penelitian. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir yang dikemukakan, selanjutnya dikemukakan hipotesis penelitian yaitu
1. Media diversity doll yang dikembangkan layak untuk anak usia dini kelompok B di RA Harun Ar-Rasyid Tembung, Kecamatan Percut Setuan. 2. Media diversity doll yang dikembangkan dapat meningkatkan kemampuan bercerita anak usia dini kelompok B RA Harun Ar-Rasyid, Kecamatan Percut Setuan. Baik, selanjutnya masuk ke bagian bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di RA Harun Ar-Rasyid Tembung, Jalan Kapuk, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Alasan peneliti memilih sekolah ini sebagai lokasi penelitian adalah karena lokasinya yang sangat strategis dan berdekatan dengan tempat tinggal peneliti. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu anak kelompok B RA Harun Ar-Rasyid yang berjumlah 1 kelas 17 anak, yang terdiri dari 5 orang perempuan dan 12 laki-laki. Yang ketiga, desain penelitian. Penelitian ini merupakan model penelitian R&D atau Research Development. Adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut untuk dapat menghasilkan produk tertentu. Akan tetapi, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya sampai pada tahap uji coba pemakaian, karena populasi maupun ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian terbatas, yaitu satu kelas dengan 17 anak. Selain itu, karena adanya keterbatasan waktu, penelitian hanya dilakukan sampai tahap uji coba pemakaian. Karena pada tahap ini peneliti sudah mendapatkan hasil dari hipotesis untuk menguji kelayakan dan keefektifan media yang dikembangkan oleh peneliti. Setelah produk diuji cobakan kepada anak, maka didapatkan hasil dari media yang dikembangkan berupa media diversity doll untuk meningkatkan sikap toleransi anak. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu 1. Uji kelayakan media diversity doll, dan yang kedua uji keefektifan meningkatkan sikap toleransi anak. Baiklah, sekian dari presentasi mini proposal saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.